Itu sudah dikasih ajarin kok, kenapa kita mesti bersongot-songot gitu. Ya kita harus memperbaiki diri dengan keras. Indra Syafri beri respon menohok soal pemain naturalisasi. Arya Sinulinga punya pandangan lain. Sejak kepelatihan dikomandoi oleh Sintayong, Timnas beberapa kali memang menaturalisasi pemain keturunan Indonesia yang merumput di luar negeri. Program tersebut kerap mengundang polemik, terlebih bila untuk kepentingan Timnas Indonesia. Tak jarang ada yang menanyakan urgensi diadakannya proyek naturalisasi ini, mengingat Indonesia disebut memiliki stok pemain lokal yang melimpah dan tak kalah mumpuni. Indra Syafri pun lantas mengungkapkan pandangannya ketika disinggung mengenai sampai kapan Indonesia perlu pemain naturalisasi. Pelatih asal Sumatera Barat itu menegaskan bahwa pemain atau pelatih lokal mesti menunjukkan kualitasnya bila memang tidak ingin posisinya tergeser oleh punggawa asing. Jawabannya bukan sampai kapan. Kalau memang kita tidak mau seperti itu, contoh tak mau pemain asing jadi raja liga kita. Ayo bersaing. Oleh sebab itu kita yang harus meningkatkan kualitas. Terang Indra Syafri. Menurut Coach Indra, perlu persaingan secara sehat untuk menunjukkan kualitas pemain atau pelatih. Anda memang merasa terancam dengan adanya proyek naturalisasi. Sama halnya dengan pelatih, kita nggak mau Liga 1 dilatih oleh pelatih asing, tapi pelatih lokal ya tingkatkan kualitas dan harus bersaing. Dunia ini sudah mengglobal, tidak bisa kalau harus dibatas-batasi. Tegas Indra Syafri. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengajak para pecinta sepak bola untuk menghentikan ucapan diskriminasi. Sebutan lokal pride dan anti-naturalisasi atau keturunan kerap bermunculan di media sosial. Ajakan tersebut disampaikan Arya melalui laman Instagram pribadinya. Ucapan diskriminasi itu perlu dihentikan demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Hentikan ucapan diskriminasi lokal pride dan anti-naturalisasi atau keturunan. Yang terbaik untuk merah putih. PSSI sudah berubah, kenapa Anda tidak mau berubah? Terang Arya Sinulinga. Saat ini sendiri skuad Garuda Swan Sintayong diperkuat sejumlah pemain keturunan. Beberapa di antaranya sempat menjalani proses naturalisasi terlebih dahulu. Mereka adalah Jordi Amat, Zain Patinama, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Bocoran venue Piala Dunia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan 3 alasan Federasi Sepak Bola Internasional yang akhirnya menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Ia mengatakan penunjukan ini atas kesepakatan bersama dari Konsil. Sementara itu, menurut Erick, FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah tentu karena kesiapan dan prospek bagus yang ditunjukkan. Kemudian FIFA mempercayai Indonesia karena keseriusannya dalam membangun sepak bola tanah air. Selain itu, yang kedua tentu terkait bagaimana Indonesia mulai mempersiapkan diri dengan baik. Pria berusia 53 tahun ini mengatakan bahwa Indonesia sudah menunjukkan keseriusan dalam merenovasi 22 stadion. Kemudian alasan ketiga adalah FIFA telah melihat bagaimana PSSI serius membangun tim nasional. Menurutnya, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan bahwa Indonesia memang siap untuk berubah lebih baik. Di sisi lain, Piala Dunia U17 yang akan digelar pada 10 November hingga 20 Desember 2023 bentrok dengan konser Coldplay yang mana pada tanggal 15 November akan diselenggarakan di Stadion GBK. Terkait masalah ini, Presiden Jokowi pun menilai bahwa Piala Dunia U17 akan dicarikan alternatif solusi. Untuk menggelar ajang tersebut ada beberapa venue yang sudah disiapkan. Nantikan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menilai bahwa ada banyak stadion yang bisa menggelar ajang Piala Dunia U17. Di antaranya adalah Stadion JIS, Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Dia menegaskan bahwa stadion tersebut sudah siap untuk menggelar turnamen internasional. Erick Thohir tak segan tendang pelatih asing Liga 1 yang tak lepas pemain ke Timnas. Seperti yang diketahui, pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia memang masih menjadi sorotan PSSI. Hal ini tak lepas dari beberapa pelatih yang sebelumnya enggan melepas pemainnya ke tim nasional. Persija Jakarta menjadi salah satu tim yang mendapatkan sorotan. Sebab saat pemain Persija Jakarta yakni Rizky Ridho dan Witan Sulaiman mendapat panggilan ke Timnas Indonesia untuk laga FIFA Matchday. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu menjadi salah satu tim lokal yang tak melepas pemainnya.
Walaupun sebelumnya PSSI mengaku klub hingga PT Liga Indonesia baru telah sepakat untuk melepas pemain ke timnas, namun saat pemanggilan masih ada saja klub yang menahan pemain. Oleh karena itulah, agar kejadian ini tak terulang, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mewajibkan pelatih Liga 1 dan Liga 2 berkomitmen. Bahkan ia meminta pelatih untuk menandatangani perjanjian yang berisi komitmen melepas pemain ke skuad Garuda. Tentu saja ini tak hanya soal pertandingan saja tapi juga pemusatan latihan atau TC. Bahkan pada kesempatan ini Menteri berusia 53 tahun tersebut dengan tegas menyinggung pelatih asing yang hanya ingin mencari nafkah saja dan tak menyepakati aturan ini bisa pergi dari Indonesia. Menurutnya liga digelar juga untuk menunjang tim nasional. Oleh karena itulah, komitmen bersama ini harus dilakukan demi meningkatkan timnas Indonesia juga. Sehingga komitmen ini memang harus ditandatangani di sebuah dokumen. Dengan begitu, semua pelatih akan memenuhi perjanjian tersebut.